Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak semua? Semoga sehat-sehat terus ya. Nah, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai materi transformasi. Transformasi adalah perubahan posisi atau perpindahan dari posisi awal ke posisi lain. Nah, transformasi ini dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama ada refleksi atau pencerminan. Bisa dilihat dari gambar ini. Nah, refleksi atau pencerminan. Ada bangunan asli dan bayangan. Dan bentuknya pun sama, ukurannya sama. Ini sifatnya sama seperti saat kita sedang bercermin. Maka jarak benda dan jarak bayangannya pun akan sama. Yang kedua ada translasi atau pergeseran. Bisa dilihat gambar yang ini. Di translasi bentuk ukuran benda pun akan sama, hanya posisinya saja yang akan berpindah. Yang ketiga ada yang namanya dilatasi atau memperbesar dan mengecilkan tergantung dari faktor skalanya. Yang keempat ada rotasi atau perputaran sebesar derajat tertentu. Nah, akan kita bahas lebih lanjut di slide berikutnya. Yang pertama, kita akan bahas mengenai refleksi. Refleksi adalah pencerminan suatu titik atau benda pada suatu koordinat kartesius. Dan bentuknya atau notasinya yaitu Px, Y direfleksikan terhadap sumbu X, Y sama dengan X ini akan berubah-ubah ya sesuai kondisi, sesuai soal, maka akan menghasilkan bayangan dari yaitu P aksen. P aksen ini adalah hasil bayangan dari pencerminannya. Untuk rumusnya ada 8 yang harus kita ingat. Yang pertama contohnya nih, pencerminan terhadap titik pusat 0,0. Maka hasil bayangannya adalah P aksennya apa? Min X, min Y. Yang kedua, jika suatu benda di soal dicerminkan terhadap sumbu X, maka P aksennya atau bayangannya adalah X, min Y. Begitupun seterusnya. Coba kita lihat sekarang yang nomor 5 yang agak berbeda sedikit ya. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan K. Nah, K ini nanti di soal akan berubah-ubah sesuai dengan yang dimintanya. Apa hasil bayangannya atau P aksennya yaitu X, 2K min Y. Begitupun seterusnya. Nah, 8 rumus ini harus kita ingat karena akan menjadi acuan kita dalam mengerjakan soal-soal. Selanjutnya ada contoh soal refleksi. Yang pertama, koordinat titik D 6,-4 jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 2 adalah garis Y sama dengan 2. Ini bentuk keberapa? Coba kita lihat. Y sama dengan 2. Y sama dengan 2. Berarti pakai rumus yang kelima ya. Y sama dengan K, di mana K-nya adalah 2. Apa hasil bayangannya? X, 2K min Y. Berarti kita tinggal mengerjakan saja. D 6,-4, di mana X-nya itu adalah 6, Y-nya min 4. Direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 2, maka D aksennya apa tadi? X, 2K min Y. X-nya berapa? X-nya 2. X-nya 6 maksudnya. X-nya 6 dan 2K min Y. 2 kali K, K-nya 2, berarti 2 kali 2 min Y-nya min 4. Berarti 6, 2 kali 2 itu 4 dan min ketemu min jadinya plus 4 plus 4. Berarti D aksinya 6,8. Yang kedua, suatu titik C berada pada koordinat 3,2. Berarti X-nya 3, Y-nya 2 ya. Tentukan koordinat C aksen jika direfleksikan terhadap titik pusat 0,0. Titik pusat 0,0 berarti bentuk yang keberapa? Yang pertama. Kita lihat yang pertama tadi. Nih, hasil bayangannya apa? Min X, min Y. Berarti C, X, Y, X-nya berapa? 3, Y-nya 2. Direfleksikan terhadap titik pusat 0,0, maka hasilnya min X, min Y. Berarti X-nya tadi 3 ya. Berarti kalau min X, min 3. Y-nya tadi 2. Berarti kalau min Y, min 2. Yang kedua adalah translasi atau pergeseran.
Nah, translasi adalah pergeseran suatu titik atau benda pada suatu koordinat kartesius dengan bentuknya Px, Y ditranslasikan ini komponen ya terhadap komponen A dan B. Maka P aksennya atau hasil bayangannya yaitu X plus A, Y plus B. Nah, translasi ini lebih mudah karena rumusnya hanya satu ini, yaitu X ditambah A dan Y ditambah B. Contoh soal yang pertama. Bayangan dari titik E 4,2 oleh translasi T komponennya 4 dan 2 adalah, nah kita harus tahu yang mana yang X, yang mana yang Y, yang mana yang A, dan yang mana yang B. Ini 4,2 berarti X-nya 4, Y-nya 2 ini Y ya. Ditranslasikan oleh T42 berarti 4 ini sebagai A dan 2 ini sebagai B. Jawabannya adalah E4,2. Ini kan tadi PX, Y ya. Berarti ini kan soalnya E. Berarti E 4,2 di mana X-nya 4, Y-nya 2. Ditranslasikan oleh komponennya 4, 2. A-nya 4, Y-nya 2. B-nya 2. Maka E aksennya X plus A. X-nya 4, A-nya berapa? 4, X-nya 2 ya. Y-nya 2 ya. Dan B-nya juga 2. Berarti 4 tambah 4, 8. 2 tambah 2, 4. Yang kedua, tentukan hasil translasi dari titik P min 3,1 bila ditranslasikan oleh min 4 dan min 6. Sama seperti tadi contohnya. Berarti P min 3,1 komponennya min 4, min 6, maka hasil bayangannya adalah X plus A. X-nya min 3 dan A-nya min 4. Y plus B, Y-nya 1 plus B-nya min 6. Maka ketemu jawabannya min 7, min 5. Yang ketiga ada dilatasi atau pergeseran ukuran. Dilatasi adalah pergeseran suatu titik atau benda yang didasarkan pada perkalian dari koordinat tiap-tiap titik pada suatu bangun datar dengan faktor skala sebesar K. Nah, untuk bentuknya AX, Y didilatasikan dengan faktor skala K, maka hasil bayangannya atau A aksen yaitu KX, KY. KX ini maksudnya K dikali X ya, dan KY ini K dikali Y. Kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, suatu titik min 5,4 didilatasikan dengan perbesaran 0,2, berarti faktor skalanya 2. Carilah bayangan dari titik tersebut. Kita menggunakan rumus yang ini, berarti A min 5,4. Anggaplah titiknya A ya, min 5,4. Didilatasikan dengan faktor skalanya 2, maka bayangannya apa? KX, K-nya 2, X-nya berapa? X-nya min 5. Berarti 2 kali min 5, KY 2 kali min 4, 2 kali 4, berarti min 10 dan 8. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Bayangan dari titik A 4,2 oleh dilatasi dengan faktor skala 3 adalah, berarti sama ya langkahnya, hanya saja di sini K-nya 3. Berarti A 4,2 didilatasikan dengan faktor skala 3, maka hasil bayangannya KX 3 kali 4, KY berarti 3 kali 2, berarti 12,6. A aksennya 12,6. Ini dilatasi. Sekarang kita masuk ke rotasi atau perputaran. Rotasi adalah perputaran suatu titik atau benda pada suatu koordinat kartesius. Nah, perputaran ini akan berhubungan dengan derajat. Untuk rumusnya, ada beberapa rumus juga nih yang harus diperhatikan. Yang pertama contohnya, jika dirotasikan sebesar plus 90 derajat, maka hasil bayangannya adalah min Y, X. Jika dirotasikan sebesar min 90 derajat, min ya, maka hasil bayangannya atau P aksennya yaitu Y, min X, dan begitu pun seterusnya. Rumus ini akan kita gunakan dalam mengerjakan soal. Contoh soal yang pertama.
Bayangan titik R min 3,2 oleh rotasi sebesar 90 derajat dengan pusat 0,0 adalah bagaimana? Kita lihat, ini rotasi sebesar 90 derajat, berarti rumus yang keberapa? Rumus yang pertama. P-aksennya apa? Min Y, X. Oke, berarti R min 3,2 dirotasikan sebesar 90 derajat, maka min Y, min X. Min Y-nya berarti berapa? Min Y, X. Berarti Y-nya tadi 2. Berarti kalau min Y, min 2. X. X-nya tetap ya, berarti min 3. Yang kedua, jika P, A, B dirotasikan sebesar min 270 derajat, maka hasil bayangannya adalah 8, min 6. Tentukanlah titik P. Nah, soal ini agak berbeda ya, karena apa? Karena lihat contoh yang pertama. Kita biasanya sudah diketahui titik awalnya, lalu diminta untuk mencari hasil bayangannya. Tetapi di soal nomor 2, kita diminta untuk mencari titik awal, namun titik bayangannya sudah diketahui atau hasil bayangannya sudah diketahui. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menurunkan. Contohnya ini, Px, Y dirotasikan sebesar min 270 derajat. Hasilnya 8, min 6. Kita lihat, min 270 derajat itu bentuk keberapa? Menggunakan rumus yang mana? Yang ini ya. Berarti min Y, X. Nah, berarti 8, min 6 ini adalah min Y, X. Nah, 8-nya berarti min Y. Kalau 8 min Y berarti Y-nya min 8. Lalu min 6 ini sebagai X. Berarti X-nya sama ya, min 6. Nah, berarti ketemu nih kalau X, Y-nya atau A, B-nya adalah min 6, min 8. Paham ya? Selanjutnya, Ibu ada latihan untuk kalian. Silahkan dikerjakan di kertas, lalu jawabannya difoto dan dikirimkan di grup. Nah, untuk 2 orang tercepat nanti akan mendapatkan nilai tambahan. Tercepat dan benar ya. Jadi jika nanti Ibu belum bilang benar, berarti masih ada kesempatan untuk yang lainnya mengirimkan. Cuman 2 soal kok. Oke, terima kasih semuanya. Mohon maaf bila Ibu ada kesalahan. Materi kita sampai di sini. Jangan lupa kerjakan latihannya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.